Pria ini telah nggak buang air kecil selama 7 hari. Dia mencoba menahan diri. Tidak berani melepaskan kentut. Karena ia belajar dari orang lain. Selama ia nggak buang air besar, bisa menjadi orang kaya. Pertama, giling narkoba menjadi bubuk. Lalu masukkan ke dalam kantong dan ikat. Lalu celupkan ke dalam madu. Langsung ditelan di perut. Tapi karena khawatir, ia ditahan oleh staf bandara. Kemudian diinterogasi oleh polisi. Tapi ia nggak mengakui. Ia memaksa harus melepas celana. Ia dipaksa harus melepas celana. Tapi nggak bisa menemukan apapun. Tak cara yang lain. Mereka harus membawanya ke rumah sakit. Setelah memeriksa, perut Ray penuh bedak putih. Dilarang. Tapi bagaimanapun, harus ada bukti. Biarkan saja Ray membuang semua itu. Dapat menangkapnya sesuai dengan peraturan. Jadi polisi menangkap dia di hotel selama 7 hari. Mereka menutup semua ventilasi. Memasang filter khusus di toilet. Lalu sajikan berbagai macam makanan lezat untuk Ray. Staf khusus memantaunya 24 jam. Ray tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan narkoba. Tapi kalau ditemukan, maka separuh hidup yang lain, ia harus masuk penjara. Jadi sekarang hanya ada satu cara tersisa. Itulah menahan. 2 hari yang lalu Ray masih bahagia dan bebas. Bisa bebas makan dan bersenang-senang. Tapi sampai hari ketiga baru, hanya mau kentut. Ia nggak berani makan. Kali ini, polisi semakin curiga. Tubuh Ray pasti mengandung zat terlarang. Jadi mereka terus menginterogasi Ray. Tepat ketika mereka menemukan sesuatu. Kemudian pengacara masuk ke dalam. Saat itu, ada satu aturan. Setiap tersangka akan memiliki satu pengacara. Pengacara yang sangat profesional. Dan percaya bahwa orang tersebut pasti tidak bersalah. Tapi, kenapa ia harus nggak berani buang air besar? Ray tidak berdaya. Sungguhan, ia juga mau. Tapi setelah ia bab, yakin ia harus ke penjara. Jadi ia harus mengatakan ia sembelit. Pengacara mempercayainya. Tapi detik berikutnya, bagaimanapun, dia adalah seorang pengacara profesional. Pasti tidak akan terganggu oleh hal-hal kecil ini. Tapi saat ia mencium baunya, dia tidak tahan lagi. Manusia menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan narkoba. Lalu ditangkap oleh polisi. Mereka menahannya di hotel. Perlakukan ia seperti raja. Mereka mau mencari buktinya. Hanya satu tindakan yang cukup untuk menghukumnya. Tak disangka, pria ini nggak bab. Puasa 3 hari tanpa ke toilet. Setelah ia tidak tahan lagi, tiba-tiba ada sederet foto lewat celah pintu. Ray mengambilnya. Tak disangka itulah foto keluarganya. Tapi di kepala ibu digambar X. Ia segera paham. Ini adalah peringatan dari bos gangster. Mungkin ia hanya bisa tertahan. Ray meringkuk tubuhnya menjadi pose yang berbeda. Tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Setiap 1 detik dia lebih sakit. Sampai hari keempat polisi terus menginterogasinya. Biasanya, itu mungkin pada batas. Siapa sangka Ray bertekad untuk tidak berpuasa hingga hari kelima. Tepat saat ini, tubuhnya bereaksi. Tak disangka, ia nggak bisa bab. Kemudian kotoran keluar dari mulutnya. Ray ke toilet dan memuntahkan semua makanan di perutnya. Narkoba masih di bagian bawah. Polisi agak bingung sekarang. Pria ini memang berani. Tak disangka, hanya untuk menghasilkan uang. Ia tanpa ragu untuk menderita dengan cara yang gila. Dia dengan cermat memeriksa Ray. Tetapi tidak menemukan jejak yang aneh apapun. Dia dengan marah meninju perut Ray. Momen ini benar-benar ingin memukulnya. Di sisi lain, gembong narkoba ke rumah Gavin. Awalnya, keduanya bersembunyi narkoba bersama. Setiap orang menyembunyikan setengah pon. Tapi ini pertama kalinya Ray dan Gavin melakukan ini. Jadi dia menipu Ray untuk menelan semuanya. Inilah yang menyebabkan polisi mencurigai. Kalau Ray mengakui semuanya, seluruh rantai bisnis akan terpengaruh.
Jadi ia memerintah Gavin membunuh Ray. Anggap itu sebagai penebusan. Hingga hari ke-7. Bagi Ray, pergi ke toilet adalah kebiasaan. Ia berbaring dengan tenang di tempat tidur berharap mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi ia tak disangka. Polisi mengajukan petisi kepada hakim untuk memperpanjang waktu penahanan. Ketika Ray mendengar berita ini, dia terkejut. Jadi keinginan ke toilet semakin kuat. Baginya, setiap detik berlalu sangat sulit. Sampai malam, Ray meneteskan air mata kesakitan. Ia baru saja melepaskan kentut. Hasilnya ia bab di tempat tidur. Melepaskan semua kotoran di bawah selimut. Agar tidak membuat polisi curiga. Dia hanya bisa menahan kebahagiaannya. Tetapi sekarang, Ray benar-benar tidak ingin ditangkap. Jadi ia hanya bisa meletakkan tangannya di selimut. Dia mencoba menahan rasa mualnya. Ambil satu kantong narkoba. Lalu tahan nafas dan telan. 1 kantong. 2 kantong. 3 kantong. Saat menelan 20 kantong, Ray merasa seperti dia menyublim. Ia sedang menguji batas manusia. Ia tertahan nggak bab selama 7 hari. Ia terpaksa harus menahan pada 3 hari akan datang. Bisa tidak bersalah. Dan teman Ray takut ia akan mengakui semuanya. Jadi ia ingin membunuhnya. Ia tak disangka. Ray sangat setia. Aku tidak akan pernah melaporkan ke polisi. Karena kita adalah teman sahabat. Gavin sangat tersentuh saat ini. Tak hanya nggak membunuh temannya, tetapi juga mencari polisi. Mengungkapkan perilaku kriminal gembong narkoba. Dan memohon polisi untuk memaafkan Ray. Tapi polisi tidak mengatakan apa-apa. Langsung mendorong Gavin ke bawah. Sekarang, Ray berdiri di samping jendela. Menyaksikan temannya. Ia belum bereaksi. Kemudian polisi ke ruangnya. Dia berjanji pada Ray bahwa selama Ray memberikan narkoba, maka ia bisa aman. Ternyata, ialah mata-mata. Dia selalu memanfaatkan posisinya. Kerja sama dengan gembong narkoba. Untuk membeli dan menjual narkoba. Sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Meskipun ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Ray telah menolak. Ia mau melaporkan dengan kepala polisi hal ini. Tak disangka, kepala polisi tidak akan percaya. Langsung tekan kepala Ray ke dinding. Ia pikir Ray tidak hanya nggak bab, tapi juga bicara omong kosong. Jadi saat marah, ia meminta pengadilan untuk memperpanjangnya 2 hari. Pengadilan menyetujui permintaan ini. Ray merasa tak berdaya. Ia tidak hanya nggak bab dalam waktu yang lama. Bahkan sangat lapar. Timbul halusinasi. Siapa sangka ketika dia baru saja santai mengeluarkan 1 kantong narkoba. Tapi dibandingkan dengan terakhir kali, Ray sangat tenang. Ia mengambil kesempatan untuk mencoba pergi ke toilet. Diam-diam merobek kantong narkoba. Tuangkan ke dalam sebotol anggur. Saat penjaga nggak perhatian. Kemudian dengan beberapa tindakan, penjaga kehilangan kesadaran. Saat ini Ray mulai bertindak. Dia diam-diam mengambil kuncinya. Lalu keluarkan kotoran yang menyebalkan. Lalu cepat duduk. Ray tidak bab selama 11 hari. Dalam sekejap, ia bab semuanya. Bahkan toiletnya mampet. Tapi Ray selalu ingat. Ialah siper yang profesional. Ambil setiap kantong narkoba. Kemudian cuci dengan anggur. Lalu dengan hati-hati menyembunyikannya. Tapi kepala polisi masih marah. Jadi ia terus pergi ke pengadilan untuk meminta perpanjangan waktu. Tapi kali ini hakim bernama Pat tidak ada di rumah. Tidak punya pilihan selain memberitahu antek polisi untuk membebaskan Ray. Tapi setelah antek polisi mendengar itu, sengaja mengumumkan salah. Penahanan selama 3 hari lagi. Ia pikir kali ini akan membuat Ray putus asa. Segera ingin berkompromi dan meminta Ray untuk menyerahkan narkoba. Tapi Ray sangat tenang. Cuma 3 hari saja. 10 hari lagi tidak masalah. Tak cara apapun. Polisi antek telah berlutut.
memohon Rai untuk memberikan narkoba. Rai lalu tersenyum. Aku ingin menuangkannya ke mulutmu. Lalu antek polisi langsung menggila. Dengan beberapa tinju, ia telah meninju Rai hingga muntah darah. Untungnya, kepala polisi tiba tepat waktu. Buru-buru bawa Rai ke rumah sakit. Kemudian antek polisi menjadi gila. Ia dengan panik mencari narkoba. Dia memegang vas bunga. Menghancur semuanya. Tapi di dalamnya ada alat penyadapan. Ternyata, setelah Rai mengakui dengan kepala polisi, dia memikirkan ide. Percakapan antara antek polisi dan Rai barusan mengakui kejahatannya. Dan ini juga alasan kepala polisi tiba tepat waktu. Dan juga alasan untuk menyelamatkan Rai. Pada akhirnya polisi itu dikalahkan oleh kepala polisi dan Rai bisa polos. Kemudian dia memulai pekerjaan lamanya lagi. Kemudian mulai memperbaiki TV. Jadi kemana kantong narkoba itu? Jangan terburu-buru. TV di hotel rusak sekarang. Kemudian staf mendorongnya ke rumah Rai. Rai menatap televisi di depannya. Lalu tersenyum.